Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel Mi Engine. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekarang kita mau menghitung oli yang cocok, bukan menghitung ya, oli yang cocok untuk mesin bore up atau mesin standar. Misalnya gini, oli itu kan ada yang 10W, 50, 10W, 30, 10W, 40, dan juga ada 15W, 50, 15W, 40, 13W, 30 itu tidak ada ya guys. Adanya 15W, 50, 15W, 40. Ada juga 20W, 40, dan 20W, 50. Dan kita akan cari tahu oli yang cocok untuk mesin bore up itu guys. Ini rumusnya ada, bukan rumus sih, ada seperti materi gitu ya guys. 10W, 50, 10W, 30, 10W, 50, 10W, 30, 10W, 40, 15W, 50, 15W, 40, 20W, 40, 20W, 50. Dan kita akan cari oli yang cocok untuk mesin bore up, dan yang kita ambil itu yang ininya ya guys. Nah, yang seperti ini, yang di belakang trukway ini guys, yang kita ambil ada 50, 30, 40. Misalnya kalau motor bore up itu kan pasti di boring ya guys. Boringnya itu jadi tipis, kan tipis sih. Ada yang ganti boring, ada yang cuman gimana ya, dibubut boringnya, ada yang cuman gitu guys. Jadi misalnya ini boring motor. Nah, ini blok ya, blok. Kalau kalian belum tahu boring itu ini guys. Tunggu. Batuk. Jelek gak apa-apa ya guys. Nah, boring itu ini guys, boring. Hanya gini ya. Nah, boring ini nah, ini boring. Misalnya ini boring ya guys. Ya, bukan misalnya, ini memang boring. Ini boring. Kalau motor bore up itu biasanya yang bore upnya, kalau motor standar itu boringnya biasanya 5 mili, kalau enggak 6 mili. Orang kalau bore up itu biasanya kalau naik cc ya guys, misalnya motor Mio kan cc-nya 113, naik cc. Nah, ya, ini untuk cc ya, cc 113. Diameter pistonnya 50. Misalnya di bore up berarti 50 ditambah 4 sama dengan di bore up 4 mili kan guys. Berarti kalau boring sebelah 5 mili, sebelah 5 mili, kan sisanya itu kan berapa ya, 10 dikurang 4 berarti 6, tinggal 6 mili. Nah, 6 mili dibagi 2 kan sama dengan kan 3 kan guys. Ini berarti boringnya ini, nah ini boring itu sisa 3 mili. Nah, sisa 3 mili, dan berarti kan kalau sisa 3 mili itu kan motor itu pasti cepat panas itu. Nah, saya sarankan olinya itu 10W, 40, 15W, 40, dan 20W, 40. Ini salah satu guys. Saya sarankan olinya segitu. Kalau boringnya bisa berapa ini tadi, 3 mili, 3 mili yang kanan atau enggak yang kiri ya guys.
Berarti kalau duanya ditambah itu kan 6. Itu misalnya ya guys. Nah, mana ya tadi ya? Oh ya, kalau motor kan 50. Tadi kan saya ambilnya ini sebelah 5 mili ya guys, 10 mili. Berarti kalau digabungkan 1 cm. Kalau piston Mio, motor Mio 50 mm ditambah ini 10. Nah, misalnya ya guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 ditambah jangan 8 lah, apa ya, 8 7 lah ya, 7 5 50 ditambah 7 lah sorry guys, tambah 7 sama dengan kan 57 mm diameter pistonnya ya guys. Berarti boringnya yang 10 mili. Nah 10 mili yang kanan, 5 mili yang kiri, 5 mili. 10 mili dibagi, nah dibagi 7, salah guys. 10 dikurang 7 berarti sama dengan 10 kurang 7 kan 3 mili. 3 mili itu dibagi 2 ya guys, sama dengan 1,5 mili. Itu tipis banget guys. Berarti kan mesin itu auto cepat panas ya guys. Berarti ya kalian wajib menggunakan oli 10W, 50, 15W, 50 atau 20W 50. Nah ini berarti oli kan kental banget ya guys. Kalau 50, mesin itu biasanya kalau udah panas agak ngap, tapi plusnya oli itu lebih awet. Dan boring itu biar piston nggak langsung gesekan dengan boring guys. Biar gimana ya, biar pistonnya nggak beret lah, intinya biar pistonnya nggak beret. Ini ya piston ini biar nggak beret. Berarti semakin tinggi angka di belakang W atau enggak ya di 20 nya ini, berarti semakin besar angka itu semakin kental olinya ya guys. Ini oli. Nah kalau untuk mesin standar kan boringnya itu kan, nah ini boringnya ya guys, boringnya kan 10 dibagi 2 sama dengan kan 5 itu tebal. Berarti kalau mesin standar itu cocok bisa menggunakan 10W 30 atau 15W 30. Ini ada, maaf ya guys, lupa saya tadi. Kalau 15W 30 itu ada, tapi 20W 30 itu enggak ada, maaf ya guys. Nah kayak gini. Berarti kalau mesin standar itu kan boringnya tebal, gak terlalu gampang panas. Tidak menutup kemungkinan misalnya ya guys, piston 50 mm ditambah 2 berarti kan bore up-nya 2 mili. Ya kan guys, di bore up 2 mili berarti pistonnya ukuran 52. 10 dikurang 2 berarti kan masih 8 dibagi 2 boringnya masih 4 mili. Tidak menutup kemungkinan ya guys, tidak menutup kemungkinan motor di bore up 2 mili itu cocok menggunakan oli 10W30 atau 15W30. Tidak menutup kemungkinan. Berarti gimana ya, berarti masih cocok gitulah guys. Mesin standar dikasih ini cocok, gak terlalu ngap tapi masih bisa melumasi. Dan motor yang bore up pun bisa jadi cocok dengan ini, tapi tergantung bore up-nya berapa mili dan sisa boringnya, bukan bore up-nya berapa mili ya, bore up-nya boringnya sisa berapa mili.
Misalnya ya guys, ini Mio kan cc nya tadi 113, di power up 200 cc, berarti misalnya ya 113 di power up jadi 200 cc. 200 cc itu yang sebenarnya itu bukan 200 cc guys, cuman 197 cc. Nah kan kalau 197 cc dengan langkah ukuran 57,9 kali diameter piston itu pasti 66 kali 66. Nah ini rumusnya itu 0,785. Cara menghitung rumus ada di video saya yang sebelumnya ya guys. Nah 0,785 kali 66 kali 66 sama dengan 197 cc. Nah kalau sisa boringnya 4 mili, nah ini kan 200 cc ya, salah, ini kalau sisa 4 mili yang kanan atau kiri, misalnya ini boring tadi, nah boring ini sisa 4 mili, ya sisa 4 mili, tapi kan belum tentu juga. Ini kalau 200 cc cocok menggunakan oli yang 10W30 atau 15W30, belum tentu cocok guys, maaf belum tentu cocok karena ini piston 66, cocok enggak ya, belum tentu lah guys. Tapi kalau kalian mau coba itu bisa, tapi jangan saat trial ya guys. Kalau misalnya baru bore up sekitar baru 2 jam 3 jam atau enggak 1 hari atau enggak 2 hari, jangan kalian menggunakan oli 10W30 15W30. Saya sarankan oli 10W40 15W40 atau 20W40 atau juga 10W50 15W50 15W40 lah ini tadi ya, maaf ya guys. Kalau bore up 200 cc masih Ryan itu harus menggunakan oli 10W40 15W40 20W40 atau 10W50 15W50 20W50. Jangan langsung menggunakan oli yang standarnya ini yang 30 ini, jangan. Mau jadi tadi opo motormu kui ya bahasa Jawanya ya guys. Gimana ya tadi ya, kita masuk ke rumus lagi. Ini boring, ini boringnya misalnya ini saya buat lingkaran saja ya guys. Ini nah kita lagi nah ini bukan kamera ya guys, piston ini. Nah ini misalnya blok dan piston ya guys. Boring itu yang ini ya guys. Nah boring bukan ini bukan boring, ini namanya blok, tapi orang biasanya nyebut ini satu ini ini disebut blok. Nah, kecuali piston ya, piston itu biasanya disebut itu apa ya guys, ring, bukan ring, apa ya, piston, blok piston, gitulah guys. Nah, ini biasanya disebut piston atau enggak boring atau entahlah, lupa saya guys. Nah ini piston ya, boring itu yang ini. Nah saya warnain saja gitu. Boring itu yang ini. Nah ini biasanya untuk menahan panas. Kalau tidak ada boring, mau jadi apa motor kalian? Panas, terbakar lah motor kalian itu guys. Dan gimana ya, ini oli ini rumusnya sudah banyak ya guys. Saya sarankan ya, itu kalau untuk motor power up itu 50 atau enggak 40, walaupun power up 2 mili atau 3 mili 3 mili enggak saya sarankan nih guys.
berup 1 mili atau enggak berup 2 mili itu bisa menggunakan oli 30, tapi saya rekomendasikan kalau untuk mesin berup itu 40 50. Dan biasanya untuk motor berup ganti olinya itu sekisaran 20 hari 50 hari 20 hari sampai 25 hari untuk sehatnya ya, tapi 1 bulan boleh, tergantung boring kalian itu sisanya berapa ya guys, tergantung boring kalian itu sisanya berapa. Kalau sisanya 1 mili 2 mili 3 mili 1 mili 1,5 mili 2 mili, nah itu ganti olinya itu wajib 20 hari atau enggak 25 hari, jangan sampai 1 bulan ya. Atau enggak ya kalau kalian mau nanggung resikonya ya oli kering, boring baret, apalagi ya ngejim jebol. Kalau kalian mau nanggung resikonya ya terserah. Saya rekomendasikan, bukan rekomendasikan, saya sarankan, wajib ini ya guys, wajib oli yang boringnya, misalnya boring ini ya, boringnya sisa 1 mili atau enggak 1,5 mili nah atau enggak 2 mili, itu saya wajibkan ganti olinya 20 hari atau enggak 25 hari. Kalau enggak kalian paksakan 1 bulan boring baret, kalau masih aman ya enggak jebol, ngejim tang piston ngaruh enggak tahu lah guys, mungkin ngaruh, saya enggak tahu ngaruhnya apa. Nah apa tadi, jebol baret, token as yang di bagian atas di bagian head itu bisa kemakan, apalagi ya, nah kayak gitulah guys. Nah saya juga mau kasih tahu Daso MA Daso MB. Nah ini perbedaannya Daso MB1 atau enggak Daso MB2. Nah ini perbedaannya ya, salah, Daso MA1 atau enggak Daso MA2. Nah, ini perbedaannya. Untuk Daso MB itu untuk oli motor matic. Untuk oli motor matic. Dan Daso MA1 atau enggak Daso MA2 itu untuk motor kopling yang direndep, istilahnya kopling ya, kopling yang direndep, kopling basah, karena ini ada zat khususnya. Nah Daso MA lah kelihatan gak guys, Daso MA1 itu untuk motor bebek yang koplingnya kopling otomatis, sama aja lah guys, Daso MA1 sama Daso MA2 itu sama aja. Yang bagus itu Daso MA berapa ya, lupa saya guys, Daso MA1 mungkin ya, untuk motor-motor bersisi besar mungkin ya guys, mungkin. Daso MA1 itu mungkin untuk motor yang cc-nya di atas 250 cc, bukan di atas sih, 250 cc ke atas. Nah itu pakai Daso MA1. Daso MA2 itu biasanya untuk motor cc 200 cc ke bawah, itu untuk motor apa ya, kan untuk motor bor AB ya guys. Daso MA, kalau kalian tanya ini Daso MA kan untuk motor kopling atau motor sport. Nah ini kalian tanya Daso MB dan Daso MA
A. Nah misalnya salah nulis. Nah Yasu MB Yasu MA. Nah untuk Yasu MA ini kan untuk motor yang kopling ya guys, ini ada Z khususnya. Dan ini Yasu MB untuk motor met. Kalian tanya misalnya ya guys, kalau kalian tanya, nah ini Yasu MB dikasih misalnya ini oli motor metik dikasih ke motor bebek atau enggak ya motor sport, motor yang kopling rendep, kopling basah gitu, itu nggak boleh guys. Yasu MB kan untuk motor metik nggak ada zat khususnya. Nanti yang terjadi itu kopling kalian slip, suaranya kasar waktu oper gigi gitu ya guys. Misalnya motor L15 2 ya, 2 nggak masuk ya guys. L15 apalagi ya, Vixen, CBF itu nggak boleh. Yasu MB pakai Yasu ditaruh di motor bebek itu nggak boleh, tidak boleh. Nah tapi kalau motor bebek dikasih ke motor metik itu boleh guys. Nah karena nggak ngaruh nggak ngefek ke apa-apa gitu, nggak ngaruh belas guys. Pakai bahasa Jawa pula guys, nggak ngaruh sama sekali. Karena gimana ya, ya pokoknya nggak ngaruh guys. Karena ini kan fungsi utamanya itu melumasi mesin dan melumasi kopling. Tapi saya sarankan untuk motor metik itu ya pakai oli metik. Kalau motor bebek itu ya pakai oli motor bebek ya, atau motor sport ya pakai oli motor sport yang sudah disarankan dari pabrikan ya guys. Ingat, yang sudah disarankan oleh pabrikan. Karena kalau kalian salah oli, kalau motor bebek ya salah oli itu ngaruhnya itu ke kopling guys. Kalau salah masukin oli, misalnya oli motor metik kalian kasih ke motor bebek ya itu nggak jadi guys, jangan. Nanti ya motor kalian rusak, nambah biaya. Kalau motor jebol itu kan biayanya itu 1 juta ke atas ya guys, ya kan. Bongkar mesin, ganti stang piston, bersihin mesin, ganti piston, ganti boring, blok. Kalau airnya nggak kena ya aman, santai aja. Nah itu ya guys. Nah, informasi lagi enggak ya? Saya saranin lagi kalau untuk oli motor metik itu pakai oli motor metik kalau ada. Kalau nggak ada ya pakai motor metik pakai oli motor bebek ditaruh ke motor metik itu boleh. Jika kalau tidak ada oli motor metik di bengkel terdekat atau apa, pakai oli motor bebek itu nggak apa-apa, asalkan kalau motor Anda motor bebek kalian kasih oli motor metik ya nggak jadi rusak motor kalian, jangan. Saya nggak nyaranin. Karena kalau mau oli motor metik itu kan nggak ada apanya ya guys, nggak ada zat khususnya lah guys. Dan sekali lagi saya sarankan kalau untuk motor bore up itu ganti olinya itu 20 hari atau enggak 25 hari untuk boring, yang sisa 1 mili, 2 mili atau enggak sisa 1,5 mili. Nah sekian dari saya dari channel Mi Engine. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan tadi yang komen itu kalau kalian mau komen, mau tanya-tanya, tinggal komen ya. Yang saya wajibkan itu saya sarankan ya guys, like dan subscribe itu saya sarankan ya guys, karena itu bisa membantu channel ini berkembang. Dan channel yang berhubungan dengan edukasi apalagi ya, mengajar atau apa itu bisa bersaing di YouTube ya guys, bisa bersaing di YouTube. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi